Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yadi Surya dengan NIM C22572010052. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan praktik video bagaimana cara melakukan instalasi CodeIgniter di web server dengan perintah yang saya ikuti seperti berikut. Siapkan web server dan master CodeIgniter. Kemudian lakukan instalasi CodeIgniter dengan cara ekstrak ke dalam web server dan memastikan nama root folder kerja diberi nama sesuai ini masing-masing. Di sini saya akan contohkan. Di sini jika sudah di sini saya menggunakan web server Yoni Server Zero. Jika sudah terinstall, kita buka saja. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan CodeIgniter. Kita ekstrak. Kita tunggu proses pengekstrakan sampai selesai. Kemudian jika sudah, kita pindahkan CodeIgniter ini ke dalam web server dengan yang diberi dengan nama www. Kita taruh di sini. Kemudian saya akan rename menjadi NIM saya sendiri, yaitu C2257201052. Kemudian saya akan coba jalankan web server dan mengakses folder kerja melalui browser dan memastikan bisa menampilkan halaman awal CodeIgniter. Kita jalankan web servernya. Kita klik Start Apache dan Start MySQL. Kemudian kita klik View www. Kita akses folder kerja yang sudah kita beri nama masing-masing di bagian publik. Dan di sini terjadi kesalahan karena ada beberapa pengaturan di bagian web server. Dan saya akan melakukan pengaturan di bagian web server. Untuk sebelumnya kita stop terlebih dahulu MySQL dan Apache-nya. Jika sudah, kita klik di bagian Apache. Kemudian di bagian Start Up Page, di sini ada centang 1 dan centang 2. Jadi semuanya kita matikan terlebih dahulu. Kita klik satu persatu. Untuk memastikan, kita cek kembali apakah centang tersebut sudah hilang. Jika sudah hilang, kita lakukan pengaturan kembali di bagian PHP. Kita klik PHP, kemudian di sini ada bagian Edit Basic and Modules. Kita klik di bagian Edit Basic Configuration. Di bagian Show Open Task, kita on-kan semua. Kemudian klik Update satu persatu. Jika sudah, kita coba jalankan kembali. Dan halaman ini kan saya refresh ulang. Dan masih terjadi kesalahan seperti ini. Ada satu pengaturan di bagian web server yang perlu kita atur kembali, yaitu kita kembali lagi. Kita stop terlebih dahulu. Kemudian kita klik di bagian PHP. Di sini ada Edit Basic and Modules dan di bagian ini ada pilihan, yaitu untuk yang kedua PHP Modules Enable or Disable. Kita klik. Kemudian kita aktifkan centang di bagian INTL. Jika sudah, saya akan coba jalankan kembali. Ini akan saya refresh ulang dan berhasil tampil. Untuk perintah selanjutnya,
yaitu atur konfigurasi CodeIgniter untuk base URL sesuai folder kerja Anda dari default local ID dan app time zone Asia Jakarta. Kita lakukan konfigurasi di bagian CodeIgniter kita. Kita masuk di bagian folder kerja kita. Kemudian klik bagian app, kita buka di bagian konfigurasi. Kemudian pilih app. Kita lakukan pengaturan di base URL. Ini akan kita ganti, kita hapus, kemudian diganti dengan yang atas ini kan kita copy. Kita taruh di sini, Ctrl V. Kemudian pengaturan selanjutnya yaitu di bagian default lokal dari N menjadi ID. Ini adalah pengaturan bahasa. N ini adalah pengaturan bahasa Inggris. Kemudian saya akan rubah menjadi ID atau bahasa Indonesia. Selanjutnya melakukan pengaturan di bagian app time zone. Ini adalah pengaturan waktu. Saya akan ubah menjadi Asia/Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Selanjutnya melakukan pengaturan pada file env. Bagian environment dari production menjadi development. Kita lakukan pengaturan di bagian file env. Kita buka kembali folder kerja kita. Di sini ada bagian env. Kita buka. Di sini saya menggunakan untuk web server kode yaitu Visual Studio Code. Kemudian di sini ada bagian environment production, kita aktifkan. Kemudian production ini kita ubah menjadi development. Ini adalah bertujuan agar jika terjadi error, nanti errornya akan tampil di bagian web server kita, di bagian halaman depan ini, untuk memberitahu bahwa letak kesalahan error tersebut. Kemudian jika sudah, selanjutnya saya akan membuat sebuah controller dengan nama belajar yang berisi sebuah metode web framework yang dapat menampilkan teks pada sebuah view dengan nama view web framework, dengan isi teksnya yaitu, "Hai, saya sedang belajar PHP Framework CodeIgniter v4. Saya akan buat file terlebih dahulu di bagian controller." Kita masuk di folder kerja kita, masuk ke app. Di sini ada controller, kita buka, kita buat file baru terlebih dahulu dengan nama belajar.php. Namespace app controllers. Kelas belajar extends base controller. Public function web framework. Return view web framework.
Kemudian buatkan route atau jalur untuk menampilkan controller belajar dan metode web framework dengan alis hore slash aku bisa slash. Oke, saya akan lakukan pengaturan di bagian routes. Kita buka folder kerja kita. Kita masuk di bagian config atau konfigurasi. Di sini kita cari routes. Kita buka. Kita daftarkan di bagian routes ini. Ini kan saya salin. Dan salin di sini. Ini kita buat menjadi hore aku bisa slash belajar web framework. Saya akan membuat teks di sebuah views dengan nama web view web framework, dan isi teksnya yaitu hai, saya sedang belajar PHP framework CodeIgniter v4. Kita buat file di bagian views. View web framework. Hai, saya sedang belajar PHP framework CodeIgniter v4. Kemudian jika sudah, kita akan coba jalankan web tersebut dan mengakses link sesuai route atau jalur yang telah dibuat sebelumnya. Kita akses di bagian public slash hore slash aku bisa. Kita akses, dan ini sudah berhasil, artinya tidak ada kendala ataupun error. Jikapun ada error, nanti dia akan tampil di bagian sini, dikarenakan kita ubah pengaturan di bagian env tadi, di bagian production menjadi development. Ya, demikian video saya kali ini. Terima kasih. Kemudian untuk video selanjutnya itu saya akan menampilkan bagaimana cara membuat controller untuk menerapkan konsep URI.